Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Gerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Beralamat di Jalan Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya sebagai salah satu UPT di bidang kekarantinaan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit, faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Berdasarkan Permenkes RI nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan bahwa telah dilakukan penyesuaian terhadap Permenkes RI nomor 33 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu ujung tombak untuk mencegah keluar masuknya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah. Maka dari itu, berbagai aspek kegiatan perlu dipertimbangkan dalam memperkuat Balai Kekarantinaan Kesehatan guna meningkatkan berbagai upaya dan langkah-langkah yang paling efektif untuk mencegah keluar masuknya penyakit kekarantinaan dan penyakit menular potensial wabah dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana dan sumber daya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit dan meningkatkan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, kami, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya, mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama budaya sehat demi Indonesia Emas 2045. Salam sehat. Wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya terdiri dari Wilayah kerja Pelabuhan Laut Pulang Pisau, Wilayah kerja Pelabuhan Laut Khusus Kelanes, Wilayah kerja Pelabuhan Laut Kuala Kapuas, Wilayah kerja Pelabuhan Laut Pegatan, Pos Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Pos Bandara Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh, Subbagian Administrasi Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya bertugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan perumah tanggaan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Palangkaraya.
tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan atau yang disebut dengan tim kerja 1 bertugas yang pertama yaitu melaksanakan surveillance penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah. 2. Melaksanakan surveillance faktor risiko kesehatan lingkungan. Yang ketiga, melaksanakan surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang keempat, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan. 5. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Yang keenam, melaksanakan penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara. Berikutnya nomor 7, melaksanakan identifikasi dan pemantauan potensi atau dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Kedelapan, melaksanakan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Yang kesembilan yaitu menyiapkan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Tim kerja 2 mempunyai tugas pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang. Pada pengawasan alat angkut meliputi 1. Asal negara daerah kedatangan. 2. Pengawasan dokumen karantina kesehatan yang meliputi Maritime Declaration Health, sertifikat vaksin, sertifikat sanitasi alat angkut, sertifikat laik layar pada kapal. 2. Pengawasan barang meliputi 1. Surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah. 2. Sertifikat obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan, bahan adiktif, dan bahan lainnya. Tim kerja 3, pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan mempunyai tugas 1. Melaksanakan pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik dan atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan. 2. Melaksanakan penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan. 3. Melaksanakan tindakan penyehatan media lingkungan termasuk pada situasi khusus. 4. Melaksanakan tindakan pengamanan limbah termasuk pada situasi khusus. Dan kelima, melaksanakan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit termasuk pada situasi khusus. Tugas Tim kerja 3, pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan sebagaimana yang dijelaskan tadi diimplementasikan dalam bentuk aksi kegiatan. 1. Melaksanakan pengawasan atau pemantauan tempat fasilitas umum di pelabuhan, bandara, dan pada situasi khusus. 2. Melaksanakan pengawasan atau pemantauan tempat pengolahan pangan di bandara, pelabuhan, termasuk pada situasi khusus. 3. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air di pelabuhan, bandara, termasuk pada situasi khusus. Melaksanakan kegiatan pengawasan faktor kesehatan lingkungan melalui penyuluhan, penyebarluasan media KIE dengan isu-isu strategis yang
menyangkut masalah kesehatan lingkungan yang masih menjadi problem masalah di Indonesia, termasuk isu-isu kesehatan lingkungan yang ada di sekitar pelabuhan bandara. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pengendalian vektor DBD, vektor malaria, vektor diare di pelabuhan bandara, termasuk pada situasi khusus. Melaksanakan kegiatan observasi, pemeriksaan sanitasi kapal, termasuk pengawasan penyehatan pada alat angkut kapal. Selanjutnya, melaksanakan uji efikasi terhadap 2 bahan aktif insektisida untuk mengetahui efektivitas atau sudah menurun terkait dengan bahan yang digunakan untuk pengendalian vektor, baik itu vektor diare, vektor DBD maupun vektor malaria. Dan yang terakhir, melaksanakan pengawasan pengangkutan limbah medis yang dihasilkan dari unit pelayanan kesehatan, dari laboratorium klinis, dan dari laboratorium lingkungan melalui pihak ketiga yang mempunyai izin mengangkut limbah B3. Demikian kegiatan yang ada di Tim Kerja 3 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan. Kami Tim Kerja 4 atau Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan, dan Situasi Khusus mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu melaksanakan pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan orang melalui pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dokumen karantina kesehatan. Yang kedua yaitu melaksanakan vaksinasi internasional atau profilaksis. Ketiga, melaksanakan penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang. Keempat, yaitu melaksanakan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Yang kelima, yaitu melaksanakan penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan baik di udara dan di laut atau di sungai. Keenam, yaitu melaksanakan pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, desinfeksi, dan dekontaminasi. Yang ketujuh, melaksanakan pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawat daruratan medis. Kedelapan, yaitu melaksanakan pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, pekerja migran Indonesia, acara kenegaraan, acara internasional, serta mass gathering. Tim Kerja 5, Layanan Publik dan Zona Integritas mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyediaan bahan media informasi publik. 2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat. 4.
mengkoordinasikan sistem pengendalian internal pemerintah. 5. Mengkoordinasikan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. 6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Palangkaraya di hati. Disiplin, integritas, humanis, akuntabel, teladan, ikhlas. Kami Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Palangkaraya tidak menerima ataupun memberi gratifikasi dalam bentuk apapun. Terima kasih, salam sehat. Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Palangkaraya siap melayani